Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Tuan Guru kita bersama Al-Mukarram Wal-Mutarram Kiai Haji Dr. Muhammad Fatih Rishad MA. Kita doakan mudah-mudahan guru kita selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu lindungi beliau dimanapun beliau berdakwah, dan mudah-mudahan kita sebagai murid-muridnya mendapatkan ilmu yang manfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Tuan Guru Kiai Haji Samsuri SH, Tuan Guru Kiai Haji Nahrawi, Pak Bambang, Pak RW, Al-Mukarram Al-Ustadz Syarif Nazir, dan Pak Ade, dan para hadirin semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Miftahul Khair Al-Mukarram Wal-Mutarram Al-Ustadz Miftahul Huda SA, serta para hadirin jamaah yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Ada satu kisah di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, beliau ketika Isra wal Mi'raj itu melihat ada sosok malaikat yang berbeda, dibuatnya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ini malaikat, tangannya 1000, jarinya 1000, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi itu malaikat. Kata Nabi Muhammad, "Ya malakallah, wahai malaikatnya Allah, kau diciptakan seperti ini, tugasmu apa?" Lalu kata itu malaikat, "Ya Rasul, wahai baginda Nabi, saya ditugaskan seperti ini, tangan saya 1000, jari saya 1000, saya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung berapa tetesan air hujan yang turun di muka bumi ini dari terbuatnya langit dan bumi sampai hari kiamat nanti. Saya tahu, wahai Rasul." Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Baik wahai malaikat, saya izin untuk berangkat lagi." Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin berjalan, maka malaikat tersebut bilang, "Ya Rasulullah, tunggu, jangan pergi dulu. Saya bisa menghitung berapa tetesan air hujan di muka bumi ini, tapi saya tidak bisa menghitung satu harinya umatmu baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang ketika satu hari saja dia hadir di majelis ilmu, maka saya tidak bisa menghitung berapa pahalanya." Hadirnya majelis ilmu, maka itu malaikat tidak bisa menghitung berapa pahala satu hari, bang. Maka kata Rasulullah, siapa orang yang hadir di majelis ilmu 1 jam saja, maka Allah akan ampuni dosa dia 60 tahun.
Maka sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya mendapatkan 60 tahun ampunan dosa, umur saya cuma 30 tahun, maka 30 tahun lagi kemana ya Rasul?" Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku, 30 tahun lagi maka Allah akan kirimkan kepada kedua orang tuamu yang sudah meninggal dunia." Tuh, karena hadirnya kita di majelis ilmu. Kalau kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang selalu memberi manfaat untuk orang lain. Ya, Pak, Bang, memberikan manfaat kepada orang lain. Orang cerdas, bagus. Orang pintar, bagus. Tapi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain itu lebih bagus dan bisa jadi lebih mulia. Itu karena dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dari ilmunya itu beliau jalankan dan diamalkan kepada murid-muridnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin dunia maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin akhirat maka dengan ilmu. Wa man aradal huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Maka dari situlah kita harus mencari ilmu. Siapa orang yang hadir di majelis ilmu 1 jam aja, maka Allah akan menghapus dosa-dosa dia selama 60 tahun. Subhanallah. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya ilmu, ibadah kita bisa dijalankan dengan baik. Karena kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya, beliau mengatakan, "Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Setiap ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, mardudatun la tuqbalu, maka ilmunya akan ditolak. Maka sholat ibadahnya akan ditolak karena nggak pakai ilmu. Ibadah dia nggak pakai ilmu. Sholat, wudu, rukun wudu dia nggak tahu, rukun sholat dia tidak tahu, maka sholatnya sia-sia. Karena apa? Tidak pakai ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan itu datang dari saya. Kalau ada yang benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.